Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Diluha Murid Putra Febrianto, dan Mbak Suheni. Di sini kami akan mempresentasikan tugas arsitektur komputer yang bertemakan keuntungan dan kelemahan arsitektur von Neumann dan arsitektur non-Neumann dalam menghadapi kompleksitas komputasi modern. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Ini melibatkan bagaimana komponen-komponen dalam sebuah sistem komputer dipasang dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk definisinya, arsitektur komputer merinci bagaimana standar teknologi perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware berinteraksi untuk membentuk sistem komputer. Untuk jenis arsitektur komputer sendiri akan dibagi 6 jenis. Untuk saya akan mempresentasikan arsitektur von Neumann sampai arsitektur RISC. Dan untuk Mbak Suheni akan mempresentasikan arsitektur monolitik sampai komputasi grid. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini. Semua bagian arsitektur ini dihubungkan oleh berkas kawat yang disebut bus. Arsitektur von Neumann memungkinkan komputer untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM dan merupakan dasar bagi hampir semua komponen komputer modern. Untuk kelebihan arsitektur von Neumann ini ada dua. Yang pertama, fleksibilitas pengalamatan program dan data. Arsitektur von Neumann menempatkan program atau ROM dan data atau RAM dalam peta memori yang sama. Ini memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Yang kedua, keuntungannya ada program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Ini memudahkan akses dan eksekusi program. Untuk kelemahannya, di sini ada 3 jenis. Yang pertama, data bus tunggal. Instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa melakukan overlapping. Yang kedua, ada bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Ini membatasi kecepatan transfer data. Yang ketiga, membutuhkan jumlah clock PI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak. Ini dapat memengaruhi kinerja keseluruhan. Untuk yang kedua, ada arsitektur Harvard. Adalah istilah untuk sistem komputer yang berisi 2 area terpisah untuk perintah atau instruksi dan data. Dalam arsitektur Harvard, media, format, dan sifat dari 2 bagian sistem yang berbeda mungkin berbeda, karena kedua sistem diwakili oleh 2 struktur yang terpisah. Arsitektur Harvard memiliki keunikan dalam pemisahan ketat antara instruksi dan data, dan ini memengaruhi cara komputer mengakses dan memproses informasi. Untuk kelebihannya, arsitektur Harvard memiliki bandwidth program yang tidak harus sama dengan bandwidth data. Instruksi dapat dilakukan lebih singkat dan lebih cepat. Yang kedua, memori program dan data terpisah. Ini memungkinkan eksekusi instruksi yang cepat karena pengambilan data dan instruksi secara bersamaan. Yang ketiga, opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Cara ini mempercepat eksekusi instruksi. Untuk kelemahannya ada 2. Yang pertama, tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM.
memori program dan data harus terpisah, tidak seperti arsitektur von Neumann. Yang kedua, tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada pada RAM. Ini dapat membatasi fleksibilitas akses data. Berikutnya saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang arsitektur RISC. Arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer adalah jenis arsitektur komputer yang mengutamakan kemudahan pengoperasian dan kecepatan dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Arsitektur ini adalah evolusi dan alternatif untuk arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Computer, dengan fokus pada instruksi yang sederhana dan lebih efisien. Untuk arsitektur RISC sendiri, untuk kelebihannya ada 3 jenis. Yang pertama ada kecepatan. Instruksi yang lebih sederhana memungkinkan prosesor RISC untuk menjalankan operasi dengan lebih cepat. Yang kedua, kompleksitas yang lebih rendah. Set instruksi yang disederhanakan mengurangi kompleksitas desain prosesor dan mempermudah implementasi. Yang ketiga, fleksibilitas. Arsitektur ini memisahkan instruksi menjadi operasi dasar yang dapat digunakan secara fleksibel dalam pemrograman. Untuk kelemahannya hanya satu, yaitu kemampuan menjalankan instruksi yang kompleks. Meskipun instruksi sederhana memberikan kecepatan, arsitektur RISC mungkin kurang efisien dalam menjalankan instruksi yang lebih kompleks. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Suheni. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur monolitik. Arsitektur monolitik ini suatu pendekatan atau perancangan sistem yang memungkinkan aplikasi untuk beroperasi sebagai suatu unit tunggal dengan basis kode atau kerangka kerja yang terintegrasi secara sempurna. Dalam konteks monolitik, ini mengacu pada faktor bahwa seluruh sistem yang termasuk dalam komponen-komponen utama. Contohnya seperti antarmuka pengguna atau UI, logika bisnis, dan data basis data yang berada dalam satu unit yang besar dan yang terhubung secara erat. Dan ini saya mengambil contoh dari arsitektur monolitik. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kemudahan pengembangan awal karena tidak memerlukan perencanaan awal yang kompleks. Dan yang kedua, kemampuan untuk memulai dan terus menambah modul kode sesuai kebutuhan. Yang ketiga, penyebaran aplikasi yang lebih mudah. Dan yang selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahannya yang pertama yaitu kemampuan untuk menjadi aplikasi kompleks dan menantang untuk diperbarui atau diubah seiring waktu. Yang kedua, kemampuan untuk menjadi sulit yang diperbarui atau diubah seiring waktu. Dalam arsitektur monolitik, ini menjadi pilihan yang umum digunakan aplikasi yang tidak terlalu kompleks atau saat penggunaan pengembangan aplikasi dari awal. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan kompleksitas sistem, beberapa organisasi beralih dari arsitektur yang lebih berdistribusi seperti arsitektur berbasis layanan atau SOI atau arsitektur layanan mikro untuk mengatasi tantangan dalam pemelihara dan skalabilitas. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur layanan mikro. Arsitektur layanan mikro ini suatu pendekatan perencanaan sistem yang memungkinkan aplikasi untuk beroperasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa layanan yang bekerja secara independen. Setiap layanan diimplementasikan sebagai entitas terpisah yang dapat diperkembangkan, dikelola, dan diperbarui secara independen. Pendekatan ini bertentangan dengan pendekatan monolitik,
yang dimana seluruh aplikasi dibangun sebagai satu entitas tunggal. Dalam arsitektur layanan mikro, aplikasi dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mandiri yang disebut sebagai layanan. Setiap layanan ini memiliki fokus spesifik seperti manajemen, pengguna, pengolah pembayaran, atau logika transaksi. Ini contoh, saya mengambil contoh gambar dari arsitektur layanan mikro. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari arsitektur layanan mikro. Kelebihannya yang pertama yaitu kemampuan untuk membangun sistem yang kompleks dengan lebih efisien. Yang kedua, kemampuan untuk membangun sistem yang dapat diskalakan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk membangun sistem yang dapat diubah menjadi diperbarui lebih mudah. Yang kekurangannya yang pertama yaitu kemampuan untuk memerlukan pemecahan awal yang lebih kompleks. Yang kedua, kemampuan untuk memerlukan integrasi antar layanan yang lebih kompleks. Arsitektur layanan mikro ini menjadi pilihan. Untuk menggunakan arsitektur layanan mikro harus dipertimbangkan kebutuhan spesifik proyek, tingkat kompleksitas, kebutuhan skalabilitas, dan kemampuan untuk pengolah infrastruktur yang lebih sesuai. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang arsitektur komputasi GRIS, yaitu suatu pendekatan perencanaan sistem yang memungkinkan pengguna sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan yang terpisah secara geografis yang untuk memecahkan persoalan. Tujuan dari arsitektur komputasi GRIS ini untuk meningkatkan kinerja sistem, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan memberikan skalabilitas yang lebih baik dengan mendistribusikan beban kerja secara merata di seluruh grid. Arsitektur komputasi GRIS ini melibatkan kumpulan komputer atau node yang terhubung melalui jaringan komputer seperti contohnya internet atau jaringan lokal. Setiap node dalam GRIS komputasi dapat menyediakan sumber daya komputasi, contohnya seperti CPU, penggunaan, penyimpanan, atau perangkat lainnya. Ini contoh gambar dari arsitektur komputasi GRIS. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari arsitektur komputasi GRIS. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya yaitu kemampuan untuk memecahkan persoalan yang kompleks dengan lebih efisien. Yang kedua, kemampuan untuk membangun sistem yang dapat diskalakan dengan lebih mudah. Yang ketiga, kemampuan untuk membangun sistem yang dapat diubah atau diperbarui lebih mudah. Dan kelemahan. Yang pertama, kelemahan untuk memerlukan infrastruktur yang lebih kompleks. Yang kedua, kemampuan untuk memerlukan pengolahan yang lebih kompleks. Arsitektur komputasi GRIS sering digunakan dalam lingkungan yang dimana diperlukan pemrosesan data yang lebih besar, paralel, atau insentif komputasi. Contohnya yaitu penggunaan arsitektur ini termasuk dalam bidang penelitian ilmiah, analisis data besar atau big data analytics, simulasi, pemodelan cuaca, dan aplikasi-aplikasi lain yang memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar. Implementasi arsitektur ini juga memerlukan infrastruktur yang kuat, perangkat lunak, manajemen yang kompleks, dan pemahaman yang mendalam tentang koordinasi dan akolasi sumber daya komputasi. Sekian presentasi kelompok saya. Apabila ada salah kata,
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.